wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arista Natasha Azmi dengan akhir 604. Saya izin sedikit menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama, pengantar perilaku organisasi. Yang kedua, sikap dan kepuasan kerja. Dan yang ketiga, emosi dan suasana hati. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengantar perilaku organisasi. Perilaku organisasi sendiri yaitu bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Dan organisasi sendiri yaitu unit sosial yang dengan sengaja diatur, terdiri dari 2 orang atau lebih, yang berfungsi secara relatif terus-menerus untuk mencapai sasaran atau serangkaian sasaran bersama. Sedangkan manajemen dan manajemen yaitu seni menyelesaikan pekerjaan, sedangkan manajer yaitu individu yang mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas melalui individu lain. Selanjutnya, fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, kepemimpinan. Dan yang terakhir, pengendalian. Terus peran manajemen, yang pertama antar personal, yang kedua informasional, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Selanjutnya, disiplin ilmu yang mendukung. Yang pertama psikologi, yaitu individu. Yang kedua psikologi sosial, yaitu individu dalam konteks sosial. Yang ketiga sosiologi, yaitu masyarakat dan struktur sosial. Dan yang ketiga antropologi, yaitu nilai budaya perkembangan manusia. Dan yang terakhir ilmu politik, yaitu kekuasaan pengambilan keputusan. Selanjutnya, tantangan dan peluang. Yang pertama ada ekonomi, yang kedua globalisasi, yang ketiga keragaman angkatan kerja, yang keempat peningkatan kualitas dan produksi, yang kelima jumlah tenaga kerja, yang keenam meningkatkan layanan ke pelanggan, yang ketujuh keahlian personal, yang kedelapan pemberdayaan karyawan, dan yang kesembilan inovasi dan perubahan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu sikap dan kepuasan kerja. Sikap sendiri yaitu pernyataan evaluatif mengenai suatu objek, orang, atau peristiwa. Komponennya ada kognitif, efektif, dan perilaku. Kognitif itu segmen pendapat atau kepercayaan dari suatu sikap, sedangkan efektif yaitu segmen sosial atau perasaan dari suatu sikap. Dan perilaku yaitu suatu maksud untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Selanjutnya ada sikap kerja. Yang pertama kepuasan kerja, keterlibatan kerja, komitmen terhadap organisasi, dan yang terakhir persepsi dukungan organisasi. Selanjutnya ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja yaitu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerjaan dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Selanjutnya penyebab kepuasan kerja. Yang pertama ada kondisi kerja, yang kedua kepribadian, yang ketiga kompensasi, yang terakhir ada corporate social responsibility. Selanjutnya ada hasil kepuasan kerja. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua organization citizenship behavior, yang ketiga ada kepuasan konsumen, yang keempat ada kepuasan hidup. Yang selanjutnya mengukur kepuasan kerja. Yang pertama rating, scale, and questionnaire. Yang ketiga critical incident. Yang ketiga interview. Selanjutnya perilaku kerja kontraproduktif, yaitu tindakan secara aktif merusak organisasi termasuk mencuri,
berperilaku agresif terhadap rekan kerja atau terlambat atau absen. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu emosi dan suasana hati. Apa itu emosi dan suasana hati? Dari segi efektif yaitu istilah umum yang mencakup macam perasaan yang dialami seseorang meliputi emosi maupun suasana hati. Emosi merupakan perasaan intens yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu. Suasana hati merupakan perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Selanjutnya ada emosi dan suasana hati. Kebanyakan ahli itu meyakini bahwa emosi lebih cepat datang dan pergi dibandingkan suasana hati. Contohnya, jika seorang kasar kepada Anda akan merasa marah. Emosi intens ini mungkin datang dan pergi dengan cepat. Ketika suasana hati Anda buruk, Anda dapat merasa sedih selama berjam-jam. Sebaiknya suasana hati biasanya tidak diarahkan pada orang atau peristiwa. Emosi dapat berubah menjadi suasana hati saat Anda kehilangan fokus pada peristiwa atau objek yang memulai perasaan itu. Selanjutnya emosi dasar. Emosi dasar meliputi rasa marah, benci, sedih, cemburu, takut, frustasi, tidak setuju, jijik, terkejut, bahagia, berharap, gembira, suka, bangga, antusias. Sejumlah penelitian psikologis mencoba mengidentifikasi emosi dasar yang mempelajari ekspresi wajah, tetapi dalam pendekatan ini beberapa emosi terlalu kompleks untuk secara mudah diekspresikan melalui wajah. Selain itu, budaya setempat juga memiliki norma-norma yang mengatur ekspresi emosi, sehingga cara kita mengalami sebuah emosi tidak akan selalu sama dengan bagaimana kita menunjukkannya. Selanjutnya ada suasana hati. Efek positif seperti bersemangat, kewaspadaan, kegembiraan, kebosanan, dan depresi. Efek negatif seperti kegugupan, stres, kecemasan, kepuasan, ketenangan, dan kedamaian. Sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama kepribadian, yang kedua waktu dalam hari, yang ketiga hari dalam minggu, yang keempat cuaca, yang kelima stres, yang keenam aktivitas sosial, yang ketujuh tidur, yang kedelapan olahraga, yang kesembilan umur, dan yang kesepuluh gender. Selanjutnya kecerdasan emosional, yaitu kemampuan seseorang untuk mendeteksi dan mengelola petunjuk dan informasi emosional. Kemampuan seseorang dalam kecerdasan sosial yaitu memahami emosional dalam dirinya sendiri dan orang lain, dan memahami tentang makna sosial tersebut, mengatur emosional seseorang dalam model alur. Selanjutnya aplikasi perilaku organisasi. Pemahaman atas emosi dan suasana hati dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menjelaskan dan meramalkan pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, konflik antar emosional, negosiasi, pelayanan pelanggan, sikap kerja, dan perilaku penyimpang di tempat kerja. Sekian, terima kasih.